catok crimper ini catok genteng, fungsinya itu untuk menambah volume di akar rambutnya si klien ini. Nah, catokan curly ini sebenarnya banyak ya teman-teman jenisnya. Dia ada yang ukuran 25, 28, 32, kalau nggak salah ada juga yang ukuran 35 mm. Nah, tapi di sini aku pakai yang ukuran 25 mm karena kalau 25 mm ini lebih bisa masuk ke semua jenis rambut. Nah, terus ada hair dryer. Di sini aku pakai hair dryer ini ya banyak ya teman-temannya, fungsinya itu bisa buat ngeringin rambut, bisa buat ngeblow. Ya, tapi mostly sih aku pakai hair dryer ini buat ngeblow ya teman-teman ya. Lalu ada sisir kaki 3. Ini tuh fungsinya untuk merapikan sasakan juga bisa, untuk merapikan tekstur juga bisa. Terus kita ke sisir sikat. Sisir sikat ini sebenarnya fungsinya ada 2 ya teman-teman. Dia bisa buat rambut model slick untuk merapikan sisi-sisi atas rambut ataupun sisir depan, karena dia rapat-rapat. Sisirnya ini sangat rapat banget kayak sikat, jadi dia bisa untuk nyisir, merapikan anak-anak rambut gitu ya teman-teman. Pertama itu sisir sasak. Sisir sasak ini dia berbeda dari sisir-sisir yang lainnya. Dia itu lebih bergerigi dan dia naik turun gini ya teman-teman geriginya. Lalu ada sisir kaki 3. Ini tuh fungsinya untuk merapikan sasakan juga bisa, untuk merapikan tekstur juga bisa. Terus kita ke sisir sikat. Sisir sikat ini sebenarnya fungsinya ada 2 ya teman-teman. Dia bisa buat rambut model slick untuk merapikan sisi-sisi atas rambut ataupun sisir depan, karena dia rapat-rapat. Sisirnya ini sangat rapat banget kayak sikat, jadi dia bisa untuk nyisir, merapikan anak-anak rambut gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir juga ini bisa pakai buat sasak juga. Ada hairspray teman-teman ya. Hairspray ini fungsinya untuk membuat rambut klien tuh lebih tahan. Jadi misalkan kita habis curly atau kita habis buat tekstur rambut atau kita habis menjepit atau segala macam, biasanya langsung di spray supaya bentuknya lebih tahan lama. Nah, di sini aku punya 2 jenis hairspray teman-teman. Ini adalah hairspray yang biasa dan ini yang super strong. Ini yang hairspray non aerosol ya teman-teman ya. Kalau misalkan hairspray ini dia bentuknya gas, tapi kalau yang ini dia bentuknya liquid atau cair. Ya teman-teman bisa lihat, dia cair, bisa dikocok begini ya teman-teman. Ini fungsinya, ini untuk finishing banget. Kalau misalkan kita sudah selesai pakai hairspray yang ini, kita bisa mulai dengan section kiri dulu. Caranya mengcurly adalah kita akan mengcurly keluar ya teman-teman. Curly keluar adalah ketika kita di section kiri akan diputar barrelnya ke kanan. Maksud barrel adalah catokannya ke kanan. Jadi ini ya teman-teman contohnya. Ambil di bawah, dari sini, tarik, putar ke kanan. Tarik catokannya, putar lagi, tarik, diputar, tarik, putar, tarik, putar, sampai di ujung rambutnya sini. Nah, ini udah kecatok semua ya teman-teman ya. Udah masuk semua ke dalam barrelnya. Tunggu sekitar 3-5 detik baru dilepas. Nah. Ditunggu biar agak sedikit lebih dingin, biar nggak langsung kena ke punggung klien. Gini teman-teman cara ngikatnya ya. Ini karetnya taruh di jempol. Sudah taruh di jempol, ditarik, lalu diputar ke bawah. Tahan. Diambil jepitnya, putar lagi. Lalu diputar lagi sekali. Kalau misalkan teman-teman rasa masih ada sisa karetnya, masih bisa diikat lagi teman-teman ya. Tarik, sudah sampai sini lagi jepitnya. Kita masukin ke jempol, dikaitin sama karet yang lagi nyangkut di jempol ini. Kaitin, udah. Lalu karetnya sudah masuk ke jepitnya sini.
masukin jepitnya ke dalam rambut, didorong ke bawah. Oke, sekarang kita kerjain yang bagian bawahnya ini. Kita bagi, karena ini rambutnya tebal ya teman-teman ya. Jadi kita bisa bagi 3 section teman-teman. Kita bagi section yang pertama segini aja. Kenapa harus curly dulu di awal untuk bikin low bun ini? Terutama yang messy ya teman-teman ya. Karena kita lebih mudah teman-teman untuk buat twisting kayak begini. Rambutnya akan lebih mudah dia ngikut. Udah, lalu kita spray. Spraynya dari atas ke bawah. Disamain, disambungin. Udah jadi kayak gini ya teman-teman rambutnya. Lalu kita gulung bawa ke atas teman-teman. Nah, jadi gini. Lalu kita sanggah pakai bobby pin yang besar ini. Kita sanggah di sini supaya dia diem. Kita sanggah di sini juga. Dia diem. Nah, kalau teman-teman terasa masih kurang, teman-teman bisa pakai U-pin yang kecil ini teman-teman ya. Teman-teman bisa sanggah di sini. Nah, aku sekalian mau ngajarin teman-teman nih, kalau misalkan nanti klien kalian itu ada yang untuk acara pagi sama untuk acara malam, bagaimana sih cara retouch-nya? Yang bener itu kayak gimana? Nah, ini ya teman-teman, caranya itu tinggal dibongkar aja semua, dilepasin jepit-jepitnya. Ini kan masih ada karet sama jepit. Pastiin sudah nggak ada jepit lagi ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita sisir teman-teman. Pakai sisir detangleizer ini. Sisir. Sakit? Nah, kalau misalkan teman-teman mau buat gaya rambut lagi yang lainnya, sasaannya nggak usah disisir ya teman-teman yang bagian atas ini, cukup di bagian bawahnya sini saja.